Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ayuning Tias dengan NIM C1051201032, mahasiswi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura Pontianak angkatan 2020. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Rini Hazriani, SPMSI, selaku dosen mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Landscape yang telah memberikan tugas ini. Saya akan menjelaskan kembali tentang video yang sudah saya tonton di YouTube, yaitu tentang teori tektonik lempeng. Terdapat teori yang menyatakan bahwa pada awalnya benua-benua adalah satu daratan. Dalam ilmu geologi, tanah dan bebatuan yang ada di bumi ini disebut sebagai litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang berarti batuan dan sphera yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi ini. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Berdasarkan struktur bumi, ada teori mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup sekaligus menggantikan teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama abad ke-20 dan konsep seafloor spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Teori tektonik lempeng ini berasal dari hipotesis pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman, yaitu Alfred Wegener tahun 1912, dan dikembangkan lagi dalam bukunya yaitu The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915. Beliau mengatakan bahwa teori tektonik lempeng di zaman dahulu adalah semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk dataran yang luas. Namun, tanpa adanya bukti terperinci dan perhitungan gaya-gaya yang dilibatkan, teori ini dipinggirkan. Pada awal tahun 1960-an, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudera, kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera, sehingga bagian dasar kerak samudera tersebut menjauh dari punggung kerak samudera dan membentuk sebuah patahan. Sekitar tahun 1960-an, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut dikatakan bersifat divergen, yang akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Sebaliknya, jika dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut sebagai convergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Salah satu akibatnya akan terbentuknya palung laut. Nah, apa sih penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik? Jadi, menurut teori, pergerakan lempeng terjadi karena adanya pemanasan material bumi di inti bumi yang bersuhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Sehingga, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel bumi. Berdasarkan teori tersebut, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Nah, ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan. Energi yang dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang biasa kita kenal dengan gempa. Nah, berdasarkan hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa teori tektonik lempeng muncul sejak tahun 1960-an dan hingga kini teori ini telah berhasil menjelaskan berbagai peristiwa geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi. Sebagai penutup, maka dari itu izinkan saya membagikan kutipan dari John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Saya Citra Ayuning Tias, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.